Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Hari ini kita bertemu dalam perkuliahan online membahas tentang metode penelitian Al-Quran Tafsir, khususnya tentang metode penelitian tokoh tafsir. Oke, kita mulai saja pembahasan pada kesempatan kali ini. Metode penelitian tokoh tafsir. Al-Bahas fi Rijalit Tafsir. Oke, sebelum kita membahas tentang bagaimana proses penelitian tokoh ini dilakukan, maka kita memulai dengan memahami apa hakikat dari penelitian tokoh itu sebenarnya. Hakikat penelitian tokoh. Hakikat studi penelitian tokoh merupakan sebuah kajian mendalam, tersistematis dan kritis mengenai sejarah hidup seorang tokoh tafsir, meliputi ide pemikirannya dan juga bagaimana konteks sosiohistoris yang melingkupi tokoh tersebut. Adapun tujuan dari penelitian tokoh ini adalah satu, memperoleh gambaran utuh terkait dengan profil tokoh yang dikaji. Nah, jadi tujuan ini agar kita mengetahui siapa sebenarnya tokoh tersebut. Katakan kita mau membahas tentang Quraisy Shihab, maka dengan kajian tokoh ini kita tahu siapa Quraisy Shihab itu secara menyeluruh, mulai dari keluarganya, kondisi sosial masyarakatnya, sampai ke pemikiran beliau. Selanjutnya, mengetahui ide, gagasan, serta metodologi berpikir. Ini tujuannya untuk agar kita tahu ide dasar atau pemikiran asli dari tokoh itu bagaimana terkait dengan studi Quran. Terus selanjutnya mengetahui keorisinal pemikiran tokoh. Ini kaitannya dengan poin kedua, yaitu mengetahui keaslian dari pemikiran dari tokoh tersebut bagaimana terkait dengan sebuah disiplin ilmu tafsir. Oke. Setelah kita tahu tentang hakikat dan tujuannya, mari kita lanjutkan, yaitu pada objek penelitian. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan penelitian tokoh, kita harus menentukan dulu objek dari penelitian tersebut. Objek ini adalah sasaran. Jadi tokoh siapa yang akan kita kaji. Nah, objek ini ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Untuk material berarti kita menentukan tokoh secara keseluruhan, ya, yaitu yang menyangkut dari pribadi tokoh itu sendiri. Kedua, objek formal berarti kita menjadikan pemikiran dari tokoh tersebut terkait dengan suatu kasus tertentu atau terkait dengan suatu ilmu tertentu. Kemudian itu nanti kita kaji secara mendalam. Nah, sebagai contoh, kita ingin membahas tentang penelitian tokoh Quraisy Shihab. Nah, maka objek materialnya adalah Quraisy Shihab itu sendiri. Sedangkan objek formalnya adalah sebagai contoh pemikiran Quraisy Shihab terkait hukum tertentu. Dalam hal ini contohnya hukum qisas di Indonesia atau hukum mati di Indonesia. Nah, bagaimana kita ingin mengetahui pemikiran beliau terkait dengan ayat-ayat qisas, ya, di dalam
Al-Quran dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Nah, itu merupakan objek formalnya. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah sebuah batasan banyaknya subjek yang tercangkup dalam sebuah masalah yang diteliti. Jadi, seorang peneliti tentu mempunyai banyak sekali hal-hal yang ingin diteliti. Contohnya terkait dengan pemikiran Quraisy Shihab. Tentu Pak Quraisy tidak hanya membahas satu masalah dalam tafsirnya, tapi banyak sekali masalah yang dibahas oleh Pak Quraisy. Maka kita perlu ada batasan dalam penelitian ini. Ya, gitu. Jadi apa yang mau dibahas di sini? Ya, kasus apa yang dibahas Pak Quraisy yang ingin kita teliti? Itu harus dibatasi. Sebagai contohnya, kita hanya membatasi hukum pemikiran Pak Quraisy terkait dengan hukum qisas tersebut. Nah, oke, selanjutnya, nah secara khusus ruang lingkup ini sebuah teknik untuk membatasi materi dari sebuah ilmu. Nah, pemahaman secara khususnya yang dimaksud dengan ruang lingkup penelitian itu adalah kita membatasi sebuah ilmu yang luas seperti ilmu tafsir atau ilmu Quran, itu kan sangat luas. Kemudian kita harus membatasi dari bidang apa dari ilmu tafsir dan Quran yang akan kita teliti. Sebagai contoh dari kajian ini, kajian penelitian tokoh ini, berarti kita membatasi dari ilmu tafsir dan Quran yang sangat luas itu, kita membatasi hanya mengkaji dari sisi ketokohan seorang mufasir saja, contohnya itu. Nah, itu secara khusus, jadi kita membatasi keilmuan dari semua keilmuan yang akan kita teliti. Oke, selanjutnya, manfaat dari membuat ruang lingkup batasan ini adalah: satu, membatasi masalah sehingga tidak melebar kemana-mana agar kita bisa fokus. Ya, kedua, mempermudah pembahasan nantinya. Jadi kalau kita mau menguraikan permasalahan, nanti kita jelas karena kita hanya membahas dari satu cangkupan kasus daripada kita membahas seluruh kasus yang ada. Kedua, mempercepat penyelesaian masalah. Ya, tentu kalau ruang lingkupnya dibatasi, kita akan lebih mudah menyelesaikan masalah yang akan kita kaji. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah penelitian, ya, untuk kajian tokoh ini, yang pertama menentukan tokoh yang akan kita kaji. Kedua, menentukan pemikirannya tokoh yang nantinya akan kita kaji itu. Ketiga, mengumpulkan data-data yang sesuai dengan tokoh yang kita kaji. Ya, kalau Pak Quraisy Shihab berarti kita, sebagai contoh, kita meneliti Pak Quraisy Shihab, pemikiran beliau, berarti kita mencari referensi buku-buku ataupun data-data yang berbicara tentang beliau dan tema yang beliau bahas. Selanjutnya kita melakukan identifikasi elemen, yaitu kita melakukan skema dari pemikiran beliau terkait dengan kasus tertentu. Sebagai contoh, kasus hukum qisas tadi atau hukum mati di Indonesia, contoh seperti itu. Selanjutnya melakukan analisis kritis. Jadi analisis kritis terhadap pemikiran tokoh tersebut. Selanjutnya melakukan penyimpulan. Jadi setelah kita analisis, terakhir kita simpulkan dari pembahasan yang sudah kita uraikan. Jadi hasil dari penelitian itu kemudian terakhir kita simpulkan. Oke, selanjutnya
bagaimana cara kita memilih tokoh? Yang perlu diperhatikan dari tokoh ketika kita memilih seorang tokoh untuk dikaji adalah satu, popularitas. Bagaimana popularitasnya itu ya. Kedua, bagaimana pengaruh tokoh tersebut dalam kancah masyarakat atau lebih luasnya di dunia internasional itu ya. Atau kedua, selanjutnya bagaimana tingkat kontroversial pemikirannya ya. Kita sering mendengar banyak tokoh itu ya, antara satu dan lainnya sangat bertentangan itu ya. Kalau tingkat kontroversial semakin tinggi, maka semakin bagus untuk diteliti. Selanjutnya, keunikan dari tokoh tersebut ya, dan intensitas kedalaman keilmuan dari tokoh tersebut. Kemudian relevansi, yaitu kesesuaian tokoh yang mau kita kaji dengan tema yang kita usung. Jadi kalau tema kita tentang tafsir, berarti tokoh-tokoh yang akan kita kaji ya tokoh-tokoh yang berkecimpung di bidang tafsir gitu. Selanjutnya kontribusi, yaitu peran tokoh tersebut dalam tema yang akan kita angkat. Kalau tema kita tafsir, berarti kontribusi atau peran tokoh tersebut dalam dunia tafsir bagaimana. Semakin tinggi kontribusinya, semakin baik untuk diteliti. Oke. Selanjutnya, bagaimana sistem penilaiannya? Sistem penelitian ya, kita mulai dari judul ya, kita tentukan judul dulu. Selanjutnya, latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini alasan kita untuk meneliti tokoh tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Jadi setelah kita menentukan latar belakang yang didasarkan oleh aspek pemilihan tokoh pada slide sebelumnya tadi, dari pertimbangan itu kemudian kita rumuskan masalah yang mau kita kaji. Rumusan masalah ini berupa pertanyaan yang akan kita kaji ya dalam penelitian tokoh ini. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini berarti tujuan ini menjawab dari rumusan masalah tadi. Jadi tujuan penelitian itu menjawab dari rumusan masalah. Selanjutnya, kajian pustaka ini berarti kita sebelum kita melakukan penelitian, kita harus menyampaikan dulu penelitian sebelumnya yang terkait dengan tokoh yang kita kaji. Jadi seandainya kita mau mengkaji Pak Quraish Shihab, maka ya penelitian sebelumnya yang terkait dengan Pak Quraish Shihab dengan hukum qisas itu harus kita baca dulu, kemudian kita sampaikan dalam penelitian kita. Kemudian metode penelitian. Nah, pada kajian pustaka tadi, setelah kita pada kajian pustaka menyampaikan semua penelitian sebelumnya yang kita dapatkan, kemudian kita juga menegaskan posisi kita yaitu sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya, maka kita kemudian masuk kepada metode penelitiannya. Nah, setelah kita masuk kepada metode penelitian, kemudian kita melakukan sistematika pembahasan yang menguraikan dengan bab demi bab gitu ya. Selanjutnya kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya sistematika penelitian ini bisa dibaca pada slide berikut ini. Ini sebagai contoh proposal penelitian. Sebagai contoh judulnya implementasi ayat qisas di Indonesia menurut Quraish Shihab dan implikasinya dalam penafsiran Al-Quran. Nah, selanjutnya berarti latar belakang masalahnya ya, dalam Al-Quran jelas ada ayat yang menjelaskan tentang pemberlakuan hukum qisas. Nah,
Sedangkan Pak Quraish Shihab sendiri seorang mufasir yang hidup di Indonesia yang pada dasarnya menggunakan hukum Pancasila dan undang-undang sebagai dasar hukum, bukan hukum Islam atau hukum yang tertera pada syariat Islam. Terus bagaimana gitu loh. Terus bagaimana Pak Quraish Shihab menjelaskan hukum qisas itu dalam konteks keindonesiaan. Nah, itu menjadi latar belakang masalah. Nah, jadi setelah itu kita rumuskan. Setelah kita tahu latar belakang masalah, ya, lalu bagaimana pemikiran Pak Quraish Shihab terkait pemberlakuan hukum qisas di Indonesia? Terus apa implikasinya pemikiran beliau dalam penafsiran ayat qisas dalam Al-Qur'an itu, gitu ya. Nah, setelah kita rumuskan masalah, lalu kita masuk ke tujuan penelitian sebagai berikut ini. Jadi menjelaskan bagaimana pemikiran Pak Quraish Shihab terkait hukum qisas dalam Al-Quran. Selanjutnya menjelaskan implikasi pemikirannya dalam penafsiran terhadap ayat qisas dalam konteks keindonesiaan, gitu ya. Nah, kemudian kajian pustakanya ini kita menguraikan karya-karya penelitian sebelumnya yang terkait dengan pemikiran Pak Quraish Shihab dan wacana hukum qisas di Indonesia. Nah, sedangkan metode penelitian berarti kita membuat rincian langkah-langkah penelitian tokoh Pak Quraish Shihab ini, sebagaimana langkah-langkah penelitian yang sudah saya bahas pada slide sebelumnya. Nah, sedangkan untuk sistematika pembahasan kita tulis ya menjadi beberapa bab dan subbab. Contoh, bab pertama membahas tentang biografi Pak Quraish Shihab. Kemudian bab kedua membahas tentang analisis ya pemikiran Pak Quraish Shihab terkait dengan ayat qisas. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kesimpulan setelah kita uraikan pembahasannya, mari kemudian kita simpulkan. Nah, kesimpulan ini menjawab dari rumusan masalah yang sudah kita sampaikan pada poin sebelumnya. Jadi kalau rumusan masalahnya tadi ada 2, berarti kesimpulan ini juga harus ada 2, menjawab dari rumusan masalah. Nah, itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, daftar pustaka berarti referensi yang kita gunakan dalam proses penelitian ya. Kita pasti menggunakan buku, majalah, jurnal dan lainnya dalam proses penulisan penelitian tadi. Jadi itu harus ditulis juga dalam daftar pustaka. Oke. Nah, sekarang sebagai tugas ya untuk teman-teman, cobalah teman-teman membuat proposal ya, membuat proposal terkait dengan tokoh yang mau dikaji. Yaitu di dalamnya meliputi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian. Nah, di dalamnya itu. Nah, nanti akan kita evaluasi bagaimana dari hasil proposal teman-teman. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berkarya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.